Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-musannifu Abdul Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa haddati man anjazani haddati syaihina Haji Abdul Salam wa haddati syaihina Ki Abdul Mujib Abbas wa haddati syaihina Ki Abbas wa haddati syaihina Ki Hazin Ma'ahadina Mustarsyidin Al-Ghazini Budan Sidoarjo wa haddati man anjazani Kiai Haji Muhammad Habib wa khususan haddati awliya illa haddati syaina Yai Muhammad Hashim Ash'ari mimma hadina tabirin Jombang wa haddati man anjazani haddati syaina Kiai Haji Az-Zamahsyari Nadir mimma hadina tasil afkar Sampang Madura. Nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim bidin wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatiha. A'udzu billahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu والذين أنعمت عليهم غير الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرطناها. Boleh dibaca wafaratnaha wafarratnaha ya. Faratnaha wafarratnaha. Aku boleh baca gitu. Suratun anzalnaha wafaratnaha boleh, wafarratnaha boleh. وفرطناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زينة أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Nur utawi surat Nur iku madaniyatun
iku madaniyatun, surat madaniyah. Wa ya hale utawi suratun nur. Wa ya hale utawi suratun nur. Iku tintani luru. Au arbaun utawa papat. Wasituna lan suwita. Apa nih? Ayat. Berarti ini ada yang mengatakan surat daripada apa? Surat Nur itu ada yang mengatakan 62 ayat. Ada yang mengatakan 64 ayat. 40 ayat. Bismillahi kalau nyebut asmana Allah. Bismillahi kalau nyebut asmana Allah. Bismillah itu ringkasan daripada suratul Fatihah. Suratul Fatihah ringkasan daripada Al-Quran 30 juz itu. Allah ringkasan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam kitab I'anah diterangkan. I'anah itu toli, di situ ada. Jadi Al-Quran diringkas menjadi Al-Fatihah. Al-Fatihah diringkas menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diringkas menjadi Allah. Yang dipakai zikir tarekat Naqsabandiyah itu Allah. Ada latifatul qalbi, latifatul ruh, ada. Paham? Jadi Allah diringkas menjadi alif. Dore. Sampean kalau bisa kuasai dulu Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya? Enak. Ya harus paham dulu. Bismillah kalau menyebut asmana Allah. Ar-Rahmani kang welas kasihan dunia akhirat. Ar-Rahimi kang welas kasihan ing dalem akhirat mawon. Assalamualaikum. Hadhihi suratun anzalnaha. Hadhihi utawi ikilah ayat. Hadhihi utawi ikilah ayat. Ayati suratun Nur. Hadhihi utawi ayati. Utawi ikilah ayat suratun Nur. Boleh. Atau boleh. Di utawi ikilah suratun Nur. Boleh. Ya. Iku suratun surat. Bukan surat menyurat ke weto iku. Sampean dalinya surat ada. Maka berarti karena dalilnya surat ada,
Boleh kita cewek-cewekan selalu berpakai surat. Bukan itu. Iku suratun surat anzalnaha. Kang wis nurunaken ingsun ha ing suratun nur. Wa farratnaha. Bisa diartikan lan nerangaken ingsun ing suratul Fatihah, ing suratul Nur. Bisa dengan itu. Bisa juga wa farratnaha lan ngatur sapa ingsun ha ing suratul Nur. Ya mana aslinya marduakan. Ya. Wa farratnaha lan nerangaken sapa ingsun ha ing suratul Nur. Lafat wa faratna wa wafafan ale dibaca tahfif, yakni dibaca wa faratna. Rohnya enggak pakai tasdid. Ya. Wa musaddadan dan dibaca tasdid, yakni dibaca wa faratnaha. Likatratil mafudi. Korona akeh perkara kang diterangake atau kang diwajibake dikatratil mafrudi korona akeh perkara kang diterangake atau kang dinfardhoake biha ing dalem suratun Nur. Ya ing dalem surat. Wa anzalna lan nurunaken sapa ingsun biha ing dalem suratun Nur ayatin ing pirang-pirang ayat bayinatin kang jelasake bayinatin kang jelasake wa dihatin tekan jelasaken ad-dalalati kang nuduhaken dengan sebab ayat yang diturunkan oleh Allah yang memberi petunjuk kepada kita bersama. La'allakum tadhakkarun, barangkali kalian itu bisa ingat ke Allah, bisa ingat ke Allah, bisa usul ke Allah. La'allakum manwa sira kabeh, la'allakum manwa sira kabeh iku tadhakkaruna padha ngalap pitutur kabeh dengan ayat Al-Quran yang diturunkan pada kita, barangkali bagi jadi pendidikan kepada kita bisa mengambil pendidikan, bisa mengambil pemahaman daripada ayat Al-Quran yang diturunkan itu. Maka mari kita bersama biar kita selalu dapat nur dari Allah, hidayah dari Allah. Galakkan ilmu ini. Karena kita kalau menggalakkan ilmu, memperhatikan ilmu, hidupnya pasti bejo, hidupnya pasti bahagia.
Tapi bahagianya itu berada di jalan yang lurus, berada dapat rezeki, berdatang dapat rezeki dari jalan yang lurus, dapat teman dengan teman yang lurus, dapat duit dari jalan yang lurus, ya, dapat pekerjaan yang lurus, tanda kutip barokah manfaat. Itu kalau kita punya ilmu. Tapi ilmu yang diamalkan, bukan sekedar ilmu. Tak diamalkan, enggak. Ilmu yang diamalkan. Ini kan. Mari kita galakkan. Lebih-lebih sekarang era fitnah. Kita mari galakkan ilmu. Lebih-lebih sekarang era fitnah. Era media. Era digital. Galakkan ilmu. Barangkali dengan kita menggalakkan ilmu, fitnah bisa terhapus. Dan kita tidak terumbang-ambing. Kita harus mandi. Jangan sampai terumbang-ambing. Fitnah sudah banyak. Mari kita sering baca Al-Quran. Pahami Al-Quran. Jadilah Al-Quran ini sebagai pemahaman ilmu. Sebagai pendidikan kita. Sebagai pegangan kita hidup. Insya Allah. Kalau Al-Quran selalu dibuat pendidikan oleh kita. Pendidikan itu bukan berbentuk sekolahan. Mengambil pendidikan, pemahaman pendidikan ilmu seperti Al-Quran. Wah, luar biasa itu. Luar biasa. Orang itu kalau cinta Al-Quran. Tetapi bukan cinta Al-Quran karena ono tujuannya ojo. Dan kadang orangnya baca Al-Quran malah cari sekeh ojo. Pokoknya baca Al-Quran. Kalau orang itu sering baca Al-Quran, cinta karena Al-Quran, insya Allah hadamnya huruf Al-Quran, satu huruf yang banyak 10, selalu menjadi apa? Menjadi benteng kita, ditugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti pecah. Mati pasti pecah. Ya, di akhirat pecah. Selalu berteman dengan malaikat. Berteman dengan nur Allah. Berteman dengan nur Rasulullah. Berteman dengan para malaikat. Bahkan malaikat akan menjadi hadamnya kita. Kalau kita cinta kepada Al-Quran. Coba sampean cinta kepada Al-Quran. Fanatik kepada Al-Quran. Luar biasa. Kalau kita sudah cinta kepada Al-Quran, fanatik kepada Al-Quran, berarti mereka itu imannya sudah sempurna. Kalau fanatik kepada selain Al-Quran, berarti kita masih tergolong orang munafik. Tergolong orang munafik. Maka kita harus fanatik berapa kemarin? Ada berapa yang kita harus fanatik? 1, 2, 3, ilmunya Allah. Berarti orang itu sudah cinta ke Allah, cinta ke Rasul, cinta ke Allah. Itu sudah top. Hebat. Berarti sudah mampu mempraktikkan ayat Tuhan. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa ashiratukum ila akhir ayat.
ahabba ilaikum minallah wa rasulihi. Apa tadi itu? Ila akhir ayat. Lupa. Kalau fanatik pada itu. Wajahidu fi sabi. Wajahidu ahabba ilaikum minallah wa rasulihi. Dan keilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, baru nanti akan dapat hidayah, selalu dapat hidayah. Aktivitas kita baik yang kecil maupun yang selalu dipandu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Langkah kita, niat kita, aktivitas kita selalu dapat panduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu sudah cinta betul kepada Allah, cinta betul kepada Rasul, cinta betul kepada ilmunya Allah, pasti selalu dipandu gerakan kita, pola pikir kita, aktivitas kita dipandu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah dipandu berarti kita sudah dapat berkah dari Allah, sudah dapat keselamatan dari Allah, sudah dapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dengan gamblang, dengan penuh jelas, maka agar supaya karena itu mengambil tadzakkur, mengambil pendidikan, mengambil pelajaran, mengambil pemahaman daripada Al-Quran. Itu Al-Quran. Maka namanya surat Nur. Surat ini Allah Ta'ala menurunkan surat An-Nur, kemudian menjelaskan tentang hukum-hukum. Hukum. Maka hukum-hukum dijelaskan dalam surat ini. Dan juga Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan penuh gamblang, dengan penuh jelas, ya, agar supaya kita mengambil pendidikan daripada ayat surat An-Nur ini. Boleh? Apa tadzakkarun bi ithamita kalawan ithamah kita asaliyat kakapeng pindu. Tak dituamkan fidzali ing dalam zal. Maknanya tata'iduna ngalap pendidikan, ngalap pitutur sira kabeh, ngalap nasihat sira kabeh, ngalap pemahaman sira kabeh, pemahaman sira kabeh. Paham gak? Ya, sekarang menjelaskan tentang hukum. Az-zaniyatu utawi waton kang zina, waz-zani lan lanang kang zina. Kenapa anak? Kok az-zaniyatu ditaruh depan, kok tidak laki-laki? Az-zanatu utawi satu waton kang zina, wazani lan lanang kang zina, iku ay ghairu muhsanaini, ghairu muhsanaini, ora wong kang zina muhson karuni. Ghairu muhson berarti ini perawan, berarti lanang ambek lanang masih dulu, masih belum kawin, itu namanya apa? Kata orang Madura lanceng.
Oh, nggak tahu istilahnya. Arti perawan, gak pernah kawin, itu namanya ghairah musnah ini. Orang laki-laki gak pernah kawin, masih belum kawin. Kayak sampean kan belum kawin. Kata orang Madura, lanceng, kita kawin. Perempuan juga begitu, masih perawan, gak pernah nikah. Bagaimana hukumnya orang masih belum seperti laki-laki, belum kawin zina, atau perempuan belum kawin itu zina. Zinanya itu disebut ghairu muhsan. Kalau sudah nikah, baik laki-laki maupun perempuan, masih berzina, itu namanya zina muhsan. Zina muhsan. Kalau masih perawan dan masih belum nikah laki-laki lalu zina, itu namanya zinanya itu ghairu muhsan. Kalau sudah udah nikah, itu zinanya namanya zina muhsan. Terus dirajmi ma korono din dan jami karuni zaniyah wa zani. Bis sunnati kalawan dalil hadis. Wa alan utawi al al kang ono dalam azania wa zani itu bima ing dalam perkara dzukira kan disebut apa ma iku mausulatun isim mausul. Jadi al sing ono ing dalam azaniyah wa zaniyatu itu adalah al-mausul. Al-mausul. Wa walan utawi az-zani wa az-zani iku mubtadaun tatos mubtada. Aulisipi atau karena serupaan mubtada bisyarti kalawan syarat. Iku aulisipi atau karena serupaan mubtada bisyarti kalawan syarat. Dakhalat melebu opo alfa ufa fi khabari ing dalam khabar mubtada wa walan utawi khabar mubtada iku wajatalidu maka jilito sira kabeh ula wahidin ing saben-saben siji min huma sangking karuni minuma sangking karuni az-zaniyah wa zani. Masing-masing antara zaniyah dan zina jam berapa nak? Di jilid berapa? Mi'ata jaldatin
mi'ata jaldatin kalawan 100 cambukan. Cambukan atau jilitan. Mi'ata jaldatin kalawan 1 ai darbatin tegese cambukan. Tegese cambukan. Ai darbatin tegese cambukan. Ai darbatin tegese cambukan. Yuqalu lindauakan. Yuqalu dindauakan. Boleh kita pilih. Boleh. Di mana? Ini. Yuqalu didawaakan apa jilid. Yuqalu diucapake apa jaladahu jilid sapa imam ing zanin. Jilid sapa imam ing za. Setelah itu apa nih? Kembali. Kembali. Daraba tegesi mukul sapa imam. Jaldahu injilitani zanin wa yuzadu dan diulang dan ditambah ala zalika ing atasi mengkono fajridu kulla wahidin min umami atal jaldah bisunnati kalawan dasar hadis. Bisunnati kalawan dasar. Bisunnati kalawan dasarakan hadis. Apa tauribu amin ngasingaken 1 tahun. Apa tauribu amin ngasingaken 1 tahun.
ngasulake selama zaman 1 tahun. Waraqiqu lan utawi budak iku ala nisbi tetap ingat separuh, yakni cuma setengah tahun. Mimma saking perkara lukira kan disebut apa ma wala ta'khudku lan ojo niksa sira sisi wala ta'khudkum lan ojo niksa ing sira kabeh lan ora niksa ing sira kabeh bima kalawan karuni azaniyatu wazani opo rokfatun ulas 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 fi dinillahi ing dalam agama Allah. Ay hukmihi tegese hukum Allah. Bian tatruku kalawan nyento ninggal sira kabeh sayan suci min haddihima saking hati karuni zaniya wazan. In kuntum lamun ono sapa sira kabeh iku tuminuna wala taqudhum lan ojo nyiksa sira kabeh lan ora nyiksa sapa lan ora nyiksa sira kabeh bima kalawan karuni zaniyah dan zani apa ora patun was kasihan fi dinillah dan agamanya Allah ay hukmi agama Allah bian tatuku kalawan ento ninggal sira kabeh saen siji min adima saking hati karuni zani zaniyah wazani ing kuntum lamun ono sira kabeh iku tuminuna iman sapa sira kabeh billahi kalawan Allah billahi kalawan Allah wal yaumil akhir dan hari kiamat dan hari kiamat ayyaumil ba'thi kesi tino bangkit saking kubur tino bangkit saking kubur wiyada iku tetap ing dalam ikilah ing kuntum tu'minun ing kuntum tu'minun. In ada utawi fi hada iku tetap ing dalam ikilah qaulu ta'ala fajalidu kullawati minhuma ta'ridun utawi nganjuraken alama ing atas perkara alama yang terperkara wabla syarti ing dalam satu syarat wa walan utawi ma iku jawab syarat audalun atau nutuakan ala jawabi ingat jawab syarat wal yas'ad dan beci'o teko adzabahuma ing jiliti
karuni zaniya wa zani. Ai jaldah, terkese jilid. Jilid berapa? 100. Apa ta'ifatun golongan minal mu'minina sangking pirang-pirang mukmin. Ada menurut Qil, saksi itu bahwa ini zina harus 3. Ada yang mengatakan 4. Jadi begini nak, zania atau zani itu bukan dihukum ranjam. Perawan, ya, zania kan masih perawan, ya, berarti tidak pernah bersuami. Atau zani masih jogo, ya, artinya belum kawin, kawin. Lalu zina, berarti zina itu namakan zina ghairu muhsan. Karena masih perawan dan juga laki juga masih istilahnya masih belum kawin sama sekali, maka kalau terjadi zina masih belum kawin kedua-duanya, maka dihukumnya itu dicambuk sebanyak 100. Setelah cambuk diasingkan keluar kota selama 1 tahun. Kalau misalnya budak cuma setengah tahun. Paham nak? Dicambuk. Kalau umpamanya yang zina baik laki-laki maupun perempuan sudah nikah semua, sudah udah punya suami nikah, zina, udah punya istri zina, maka hukumnya itu diranjam. Tahu diranjam? Diranjam itu dikubur separuh, kemudian dilempari batu sampai mati. Itu dulu. Sampai mati. Itu menurut jumhur begitu. Tetapi perlu ketahui, kalau Khawarij tidak sepakat diranjam. Kalau Khawarij itu adalah orang yang tidak mau ke Muawiyah, tidak mau ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Sehingga kalau hadis dari Muawiyah gak mau Khawarij. Hadis yang sumbernya Sayyidina Ali gak mau, itu Khawarij. Karena Sayyidina Ali sudah tidak percaya, Sayyidina Muawiyah juga tidak percaya. Karena dulu ketika antar peperangan Muawiyah dan Sayyidina Ali itu, Sayyidina Ali hampir menang dalam melawan Muawiyah, kemudian lantas jadi damai. Dan disebab situlah akhirnya Khawarij itu tidak mau di antara keduanya. Maka itu membuat kelompok sendirinya, mana Khawarij. Nah, Khawarij tidak sepakat kalau zina zina muhsan itu diranjam, harus disamakan dengan orang zina ghairu muhsan, sama.
Kenapa? Satu, melihat dari pemahaman ayatnya, az-zaniyatu waz-zani fajalidu kulla, ini masih umum, bukan khusus. Ing saben-saben siji min umah, masih umum ini. Mengambil dari keumuman ayat ini, maka khawarij itu apa nak? Khawarij orang yang zina muhsan kemudian diranjam itu tidak sepakat, kasihan, seakan-akan menyiksa luar biasa. Lebih baik dicambuk mawon, samakan, sama ratakan aja, baik ghairu muhsan atau muhsan sama aja, kata Khawarij. Tapi Imam Syafi'i harus begitu, ulama jumhur harus begitu. Tapi Khawarij tua dengan alasan apa nak? Dengan alasan nomor dua. Yang pertama, memahami ayat fajidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, ini masih sifatnya umum. Karena sifatnya umum, berarti ayat ini berlaku baik kepada ghairu muhsan atau kepada muhsan. Berarti yang zina muhsan tersebut tetap dihukumi dicambuk 100 tahun. Setelah itu diasingkan. Itu menurut Khawarij. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa orang zina muhsan kata Khawarij itu tidak usah diranjam, cukup dicambuk mawon, dijilid mawon. Alasan yang kedua, kenapa nah? Ranjam itu ada dalam hadis, sedangkan hadisnya itu kan ada tadi, itu kan berdasarkan hadis dasar. Kalau di Al-Quran nggak ada. Al-Quran yang menerangkan tentang hukum ranjam nggak ada. Yang ada adalah cambuk. Itu alasan daripada Khawarij. Sedangkan yang menerangkan cambuk itu berdasarkan hadis. Sedangkan hadisnya itu adalah hadis ahadiyah, tidak mutawatir. Tidak mutawatir. Itu alasan yang kedua. Tidak mutawatir. Hadisnya yang menerangkan ranjam itu adalah hadis ahadiyah, tidak mutawatir. Karena tidak mutawatir, maka walaupun zina muhsan tetap hukum cambuk yang berlaku, kemudian diasingkan. Itu menurut Khawarij. Tapi di jumhur membela, walaupun ahad tapi yang menerangkan banyak. Itu alasan daripada jumhur. Walaupun ahadiyah, walaupun ahad, berdasarkan hadis ahad, tetapi yang menerangkan banyak kan jadi mutawatir. Gitu. Mutawatir. Itu alasan keberapa? Kedua. Ya, kedua. Alasan yang pertama, di dalam Al-Quran itu tidak ada yang menerangkan ranjam. Cuma yang ada adalah dicambuk. Oleh karenanya, tiga alasan ini yang dipegang oleh Khawarij, maka sekalipun zina muhsan tetap tidak berlaku ranjam, akan tetapi tetap dicambuk, setelah itu diasingkan. Ya kalau merdeka diasingkan selama berapa? Kalau budak diasingkan berapa yang zina? Loh, apakah bisa budak itu zina? Iya sih. Kan bagi tuannya yang enggak zina, walaupun enggak nikah. Tetapi kalau selain tuan, ya zina namanya. Paham ya? Paham nak? Jadi Khawarij tidak sepakat kalau zina muhsan itu diranjam, kasihan. Kan orang
diranjam begini nah, dikubur separuh. Anggap apa sampai apa ini dadanya ya, kemudian dilempar sampai mati, kan kasihan sakit. Sakit. Ya sakit memang orang sudah melanggar disengaja kok. Ya, kecuali lupa lain. Akbar puasa, punya istri, puasa. Atau Akbar tidur, dekat dengan tetangganya. Mimpi namanya, mimpi. Kemudian bersetubuh. Tahu-tahu setelah bangun, lo bersetubuh temenan dengan tetangga. Itu lain lagi itu namanya. Tidak sengaja kan lain. Yang dianggap rezeki itu namanya mimpi, kemudian terjadi temenan. Ini kan paham nah? Jadi wala ta'ud bihima, dia tidak boleh di dalam agama Islam. Kalau dicambuk, ya cambuk. Kalau diranjam, diranjam. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya. Jika kita beriman baik kepada Allah atau pada hari kiamat, ya tegakkan. Tegak, tapi jangan sembarang nuduh. Harus ada saksi. Saksi itu berapa? 4 yang masuk. Ada yang mengatakan berapa? 3. Harus berapa? Harus ada saksi. Jangan asal nuduh. Sekarang kan tinggal nuduh. Gak ada saksi, moro-moro viral. Sekarang kan yang banyak digarap pondok sekarang. Gitu kan. Belum jelas diviralkan bahwa A ini berzina dengan ini, padahal belum ada saksi konkret, gak ada ya. Romo bilang tar langsung. Jadi kalau memang salah, tegakkan hukumnya Allah. Hukum Allah kan boleh saja serahkan ke imamnya, suruh cambuk, kemudian apa nak? Diasingkan. Diasingkan. Diasingkan berapa? 1 tahun. Dicambuk berapa? 100 cambuk. Kan nggak mati kan? Itu cuma sakit. Apa sakit. Jadi kita jangan asal menuduh zina, tetapi harus ada bukti. Harus ada bukti dengan saksi. Sekarang kan enggak, moro-moro viral. Siap melakukan zina dengannya, padahal dasar buktinya enggak ada. Ini kan terjadi kan. Mau info yang ada di Bangkalan misalnya. Infonya sudah menghabisi sekian anak santrinya di zina. Ada mengatakan 20, ada mengatakan 40. Ternyata tidak terbukti. Saking bencinya biasa, ya. Tidak terbukti gimana nak? Ternyata yang terbukti setelah diperiksa cuma orang satu pun cuma dinikah siri. Bukan terjadi zina. Itu di pondok seperti berviral di Bangkalan itu.
Saudara bakar. Ternyata kenapa kok selama ini kau tidak ditangkap oleh Polda, oleh Polres, kok tidak tangkap? Karena setelah diselidiki ternyata itu tidak terjadi zina, akan tetapi kawin dengan santrinya satu cuma dikasih itu nikah bersembunyi. Ya mungkin takut ditembak oleh yang tua, mungkin bersembunyi. Terbuktinya itu ternyata tidak zina. Wah, virusnya luar biasa sampai dikata Lora ini, Gus ini, Lora ini, dikata-katain itu. Ternyata buktinya tidak. Maka sekarang harus hati-hati menerima lebih-lebih TikTok. Itu langsung percaya, itu dibumbui semuanya, itu dibumbu. Paham ya? Orang zina itu dikatakan bahwa itu harus ada saksi, saksi. Paham ya? Jadi orang zina itu ada zina ada zina ghairu zina muhsan, sudah kawin semuanya, punya istri, punya suami, ternyata masih melakukan zina. Itu namanya zina muhsan. Maka menurut Imam Juwu harus dijilid, harus diranjam. Diranjam atau kubur separuh, kemudian dilempari batu sampai mati. Zina ghairu muhsan, belum kawin sama sekali, baik yang perempuan atau laki-laki. Itu namanya zina ghairu muhsan. Maka kemudian kalau zina, maka harus dicambuk berapa kali? 100, kemudian diasingkan, dikeluarkan dari desanya selama 1 tahun. Itu pun yang zina apabila bukan budak. Kalau budak, setengah tahun. Paham ya? 1. Tapi kalau menurut Khawarij, yang zina muhsan, status hukumnya sama dengan zina ghairu muhsan. Artinya gak usah ranjam-ranjaman, kasihan. Cukup dicambuk 100, terus diasingkan 1 tahun. Apa alasannya Khawarij kok tidak harus dicambuk, kok tidak harus diranjam? Pertama, karena dalam Al-Quran tidak ada yang menyebut masalah ranjam. Yang ada itu tentang cambukan aja. Ya. Nomor 2, hadis yang menerangkan itu hadis ahadiyah, tidak masuk tingkatan kemutawatir. Yang nomor 3 apa? Karena ayat fajalidu, ya, ayat fajalidu kulla wa'idin min itu masih umum. Dengan keumumannya ayat ini berarti muhsan masuk, ghairu muhsan juga masuk. Mau saya garannya ada. Tapi kalau Indonesia gak berlaku. Yang berlaku itu di daerah Mekah, Saudi Arabia, dan juga di Afghanistan. Itu berlaku. Mungkin di negara 3. Yang lain tidak berlaku hukum ini. Indonesia nggak berlaku. Tapi saya sepakat mengambil pendapat yang cukup dicambuk. Kalau ada zina dicambuk 100 dan nggak mati kan? Sepakatan itu. Karena biar gak merajalela, walaupun sepakat melihat situasi yang kayak sekarang, di bawah di bawah tol jadi, di pinggir laut jadi, ya, di pinggir jalan jadi, apalagi di sawah tebak jadi, biar gak lagi. Maka sepakat mengikuti yang dicambuk mawon. Masalah ranjam
Udah jangan bilang terlalu terlalu berat. Ambil jam ada, cambuk, kemudian setelah itu asingkan keluar pulau misalnya selama 1 tahun. Biar mereka itu jerah. Ya, paham nak? Jadi kalau memang kita merasa beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, harus tegakkanlah hukum itu. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Yang dijilid tetap dijilid, yang diranjang tetap diranjang. Sesuai dengan aturan Islam. Paham ya? Tapi kalau jumhur, walaupun hadiah kata jumhur, tetapi kan maknanya mutawatir. Setelah digabung antara hadiah kan menjadi banyak. Walaupun jumhur, ya tetap berlaku ranjam itu. Tidak seperti pendapatnya Khawarij. Kalau Khawarij, satu landa alasannya karena di Al-Quran tidak ada yang menerangkan tentang ranjang. 2, karena hadis yang menerangkan ranjang itu hadiah, tidak sampai tingkatan mutawatir. Tapi ditantang oleh siapa? Dijawab oleh jumhur. Ya, walaupun hadis kan maknanya mutawatir. Kalau digabungkan jadi banyak, berarti kan sudah mutawatir fil makna. Maka boleh dibuat landasan walaupun ahadiyah. Yang penting mutawatir fil makna. Kata jumhur. Paham tak ya? Maka yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Tegakkan hukum. Az-zani utawa zani, ikulah yang diora oleh nikah sapa zani. Ayat tazawwaju seorang rapi sapa zani. Ila zaniatan, kecuali kawin inggokan zina. Au musyrikatan, atau musyrik. Jadi kufurnya kalau orang zina tidak boleh kawin kepada orang selain zina. Tidak boleh kawin dengan orang yang sudah dengan orang perempuan yang gak zina. Seorang perempuan hafal Quran, punya ilmu, ya, orangnya soleha, jangan dinikahkan dengan orang yang ahli zina, itu jangan. Ya, tidak kufu. Ahli zina itu jangan. Kan ada perbedaan pendapat tentang hukumnya orang ahli zina kawin dengan orang yang tidak ahli zina. Menurut jumhur, ya sah samawon, nikahnya samawon. Tetapi menurut Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, itu beliau mengatakan tidak sah orang ahli zina kawin dengan orang yang tidak zina. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, itu kawinnya tidak sah kecuali dengan catatan harus taubat dulu. Kalau sudah taubat, baru itu sah. Kalau masih belum taubat, ahli zina belum taubat, dinikahkan dengan orang perempuan yang tidak zina dengan perempuan yang soleh dan solehah, maka nikahnya itu menurut Ahmad bin Hanbal itu tidak sah. Bisa sah bila mana sudah bertobat. Saking jeleknya perbuatan zina. Tetapi menurut jumhur, ya sesama mawon. Tapi kalau dilihat, ya mana, ya biar benih itu gak kecampuran apa.
gak kecampur dengan benihnya orang ahli zina. Paham tak? Jadi terus azani utawa zikola yang kewarani nikah sopo zani ayatazawut seorang rapi sopo zani ila zat kecuali rapi ing waton kang zina au musyikatan atau rapi ing waton kang musyrik. Saking jeleknya perbuatan zina, sehingga kalau mau kawin disuruh kawin foto-foto sinani, ya. Atau boleh kawin dengan orang musyrik gak apa-apa. Saking jeleknya perbuatan zina. Wazaniatu tawi waton kang ahli zina. La yang kora oleh rabi ing zania illa zanin kecuali sopo illa zanin kecuali lanang zina au musyrikun atau lanang kang musyrik. Ail manasib kang mantesi likulin ail manasib utawi kang mantesi likulin kedua saben-saben siji min umah saking karuni zanin wa zaniyah iku ma perkara dzukira kan disebut Allah. Jadi orang pantas orang zina kawin dengan orang tidak, biasanya laki-laki ahli zina, ya ahli zina, ahli doli misalnya, naudzubillah min dzalika, naudzubillah min dzalika, lalu mau kawin. Yang mau dikawin itu waton soleha, orangnya sembahyang, sholatan, ahli ibadah, ahli ibadah. Siapa? Luqman. Ya nakal Luqman. Bentar. Luqman. Terus ya. Waktunya itu ibadah. Waktunya itu ibadah. Menjaga sholat. Ke orang tuanya api, ke gurunya api, ke tetangganya api. Tetangganya api. Lalu dikawinkan dengan orang di sini. Ya sah kalau sahnya, tapi itu tidak pantas. Kalau orang ibadah kawinkan menurut tulisan, kawinkan sama-sama ibadahnya harus kufu. Kalau tidak kufu sah, tidak mau. Dan kalau tidak kufu itu, kalau tidak kufu itu kasihan, ya. Jadi menurut jumhur ya boleh mau, tapi hukumnya makruh. Tidak haram, makruh. Tetapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal langsung tidak sah. Berarti haram hukumnya. Tapi dengan catatan bisa sah. Apabila selaki-laki kalau mau kawin dengan solehah, harus bertobat dulu. Setelah bertobat baru boleh nikah. Saking jeleknya perbuatan zina. Makanya hati-hati. Kalau zaman sekarang bebas. Maka jadi orang tua punya anak, kalau jalan malam harus cemburu orang tua itu. Jangan dibiarkan. Anak yang belum kawin atau anak yang sudah kawin keluar belum waktunya, bukan waktunya keluar, maka namanya orang tua harus cemburu. Dan juga namanya suami, kalau misalnya istri keluar bukan waktunya, itu harus cemburu. Artinya tidak diperkenankan untuk keluar. Khawatir takut apa?
perbuatan zina. Karena sekarang itu gampang berzina. Kenapa di antara buat gampang apa? Karena sekarang banyak orang rombengan, banyak telanjang. Kalau telanjang sampai pahanya, kan Akbar kedap-kedip, lampu di kota. Dan iya Pak, keluar. Kadang-kadang kan sekarang makin banyak orang perempuan berpakaian kain yang tidak cukup sekarang. Kadang BH-nya itu ada di luar, ya, ada di luar. Kadang-kadang pantatnya sampai ke silinnya ada di luar sekarang. Ada di luar, pahanya di luar. Ya udah, yang namanya Al-Mukarram Akbar, Al-Mukarram, siapa lagi? Siapa lagi? Itu Zamzami misalnya. Apalagi Ustadz Samsul lebih tua. Kedap-kedip lampu di kota. Sampai mulutnya mangap melihat. Gara-gara paha. Maka di sini kenapa kok az-zaniyatu waz-zani ada rahasia ini? Kok ditaruh di depan? Az-zaniyatu di belakang, di depan. Waz-zani di belakang. Karena kalau orang perempuan itu untuk menahan hawa nafsu itu lebih kuat daripada orang laki-laki. Orang laki-laki ketika melihat langsung berdiri. Itu kalau laki-laki. Jadi gampang terpengaruh. Melihat waton telanjang dikit langsung berdiri pistolnya. Iya. Melihat paha di luar langsung berdiri. Padahal gak rasa apa-apa. Langsung berdiri. Setelah berdiri, nafsunya berkecamuk. Mau disamber atau gimana. Kalau perempuan santai. Karena orang perempuan itu gampang hidup. Kecuali hidup orang perempuan itu kalau misalnya diraba-raba. Itu baru hidup. Jadi orang perempuan itu gak sempat teruncing. Jadi ditaruh di belakang rahasianya. Kenapa kok tidak az-zani waz-zaniyatu? Kok az-zaniyatu waz-zani? Rahasianya apa nak? Kok taruh depan perempuan? Kok laki-laki di belakang? Karena rahasianya orang perempuan itu gak gampang terpengaruh. Pasti yang terjadi zina ataupun pasti orang laki-laki duluan. Yang gojloki, yang ngerayu. Cuma orang perempuan itu harus hati-hati kalau berpakaian. Karena setiap langkahnya orang perempuan, ucapannya, jalannya, langkahnya, pakaiannya, pasti menggeriulkan kepada Akbar. Iya betul. Maksudnya kalau gak percaya buktikan sendiri. Cuma ketemu, cuma melihat kakinya orang perempuan langsung begini, langsung bangun. Apa yang bangun? Pistolnya itu langsung bergerak begini, bergoyang ke kanan kiri dan berdiri ke atas ke bawah. Itu kalau laki-laki. Orang perempuan enggak. Orang perempuan tidak. Itu lambat. Tapi sekali hidup orang perempuan enggak kena mati-mati. Itulah kehebat orang perempuan. Enggak cepat hidup, tapi setelah hidup wah gampang sulit untuk mati.
itu orang perempuan. Maka rahasianya zani itu ditaruh di depan dan di belakang ditaruh di belakang. Terus wa hurrima jam berapa nak? Hah? Oh. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Karena waktu tidak mengizinkan. Summa qala wallahu sawab al-Fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim. Ya nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Rabbi fa'ala indana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kama yanbaghi li jalali sultan. Allahumma inna nas'aluka Allahumma unina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa tarabu syamsika wa Allahumma salli ala sayyidina Rabbana atina sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.